Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Syabani, nomor NIM 0530601688, Prodi Sistem Informasi, asal UPBJJ Purwokerto. Di sini saya akan mengerjakan tugas praktikum 1 dari mata kuliah struktur data. Oke, jadi disediakan 5 soal yang berhubungan dengan tipe data yang nanti akan kita kerjakan menggunakan bahasa pemrograman Java. Baik, langsung saja ke soal yang pertama. Di sini diperintahkan untuk buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang bernama struktur data. Oke, langsung saja. Di sini saya menggunakan VS Code sebagai text editor dan Java versi 24.0.2. Baik, langsung saja kita buat terlebih dahulu file. Jadi, beri nama soal1.java. Dari sini langsung otomatis tergenerate untuk public class soal 1 sesuai nama filenya yang tadi kita buat. Baik, jadi pada pemrograman Java kita harus selalu mengawali kode kita dengan public static void main string args. Lalu langsung saja kita buat variabel dengan tipe data integer. Nama variabelnya yaitu struktur baris. Oke, lalu kita isikan misalkan negatif 12. Karena negatif 12 ini masih termasuk dalam tipe data integer karena dia bilangan bulat. Kita tutup dengan titik koma. Lanjut, coba kita print menggunakan sistem out println. Kita beri keterangan misalkan struktur baris, lalu kita panggil nama variabelnya tadi ya, setelah kita buat struktur baris. Jadi dia akan memprint struktur baris, lalu diikuti dengan isi dari variabel struktur baris yaitu negatif 12. Oke, save. Kita coba jalankan. Baik, di sini berhasil terprint ya isi dari variabel struktur baris. Kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Di sini diperintahkan untuk buatlah sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string dengan nama kata baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Ya, langsung saja kita kerjakan. Kita buat file baru lagi. Ini pastikan filenya berada di dalam directory src ya. Kita buat file misalkan soal2.java. Oke, seperti biasa tadi public static void main string args. Kemudian kita buat variabelnya dengan tipe data string dengan nama variabel kata baru. Isinya tadi sesuai soal itu deklarasi tipe data string. Tutup dengan titik koma. Kemudian kita print menggunakan sistem out println. Kita beri keterangan misalkan kata baru, lalu kita panggil variabel tadi kata baru. Oke, kalau sudah kita bisa save dan kita jalankan.
Ya, di sini sudah berhasil terprint isi dari variabel kata baru. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3, yaitu kita diberitakan untuk membuat pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi angka 07, 10, 20, 23 dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita buat file baru bernama soal 3.java. Ada typo. Jadi kita buat oke, langsung saja seperti biasa public void. Kemudian kita akan membuat array satu dimensi dengan tipe data integer, kurung siku buka tutup satu kali karena ini satu dimensi. Lalu nama arraynya 4 angka. Oke, kita buat objek array baru dengan tipe data integer dan jumlah elemen 4. Titik koma tutup. Kita isi setiap indeks dengan elemen yang diminta tadi ya. Kita tuliskan 4 angka, nama arraynya tadi. Indeks pertama yaitu indeks 0. Kita isi indeks pertama ini dengan, jadi sesuai soal yaitu 07 ya, 07. Lanjut ke indeks berikutnya, indeks 1. Indeks 1 elemennya yaitu 10, lanjut ke indeks berikutnya 4 angka, indeks 2 elemennya yaitu 20, titik koma 4 angka, indeks yang terakhir indeks 3 20 elemen 23. Oke. Sekarang kita print keterangannya yaitu menampilkan semua nilai. Jadi nanti kita akan memprint semua isi dari array 4 angka. Kita buat for loop. Oke, jadi di sini akan melooping di mana i ini dimulai dari angka 0 hingga kurang dari length 4 angka, panjang dari array 4 angka. Jadi dia akan melooping dari 0, 1, 2, 3. Selanjutnya kita print. Di sini panggil nama arraynya, kemudian indeksnya menggunakan i yang sudah di looping sebelumnya. Jadi nanti akan di-print semua dari indeks 0, 1, 2, 3 semua. Langsung saja kita save. Kita coba jalankan kodenya. Soal 3. Oke, berhasil ya. Di sini menampilkan semua nilai dan memprint semua elemen dari setiap indeksnya ini ya. Oke.
Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 4 yaitu buatlah pendeklarasian array dua dimensi dengan nama angka tipe data string yang terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Isi baris dan kolom berisi angka berikut 135, 14, 19, 20, 22, 27, 29. Oke, langsung saja kita kembali lagi ke VS Code untuk menuliskan kodenya. Buat file baru. Soal 4.java. Enter. Public static void. Oke, langsung kita buat array dengan tipe data string. Di sini karena dua dimensi, jadi kita buat kurung siku tutup dua kali, buka tutup dua kali. Oke, lalu nama array-nya yaitu angka. Lalu kita isikan setiap indeksnya. Sini untuk indeks pertama yaitu, oh ya, ini karena menggunakan string jadi kita harus pakai tanda petik ya. Yang namanya pertama tadi 1 1 3 1 3 5 35 14 19 14 19 19 20. Oke, lanjut ke indeks yang terakhir. Elemennya itu 22 22 27 27 29. Oke, ini sudah dimasukkan semua. Ini sudah benar. Jadi kita tutup dengan titik koma. Lalu kita seperti biasa kita print system out print ln. Kita akan menampilkan lalu kita buat for loop. Jadi seperti tadi kita akan looping dari 0 sampai ke panjang array angka. Ini dia akan looping dari indeks 0, 1, 2. Ya, selesai perulangan dia akan menambah 1. Selanjutnya kita buat for loop lagi. Kita buat nested. Ini sama seperti tadi. Jadi akan looping dua kali ya, 4 looping di dalam looping. Nah, di sini kita print hasilnya, hasil dari loopingnya dengan kita panggil nama array-nya yaitu angka. Untuk yang pertama menggunakan jadi looping yang pertama yaitu i. Lalu untuk yang kedua pakai c, loopingan yang kedua ini c. Plus. Oke, sudah. Lalu sini kita print hasil akhirnya.
Oke, seperti ini saja udah. Kita save dan coba kita running. Oh, maaf. Ini menggunakan print biasa. Karena kalau menggunakan print LN dia akan mencetak di setelahnya, tidak ke samping. Dia akan mencetak ke bawah. Jadi kita menggunakan print saja supaya ke samping. Nah, sudah. Jadi dia akan membentuk semacam matrix. Sorry. Oke, lanjut ke soal kelima, soal yang terakhir. Yaitu, buatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 22, 19, 44, 60, 72. Oke, langsung saja. Buat file baru. Soal 5.java. Oke, di sini kita ada tambahan untuk mengimport Java util link English. Sudah kita import, kemudian seperti biasa public static void, lalu kita buat link list dengan menggunakan tipe data integer dan nama linknya itu list angka. Sudah kita buat objek list baru, new list seperti ini. Oke, kita tutup menggunakan titik koma. Kita buat listnya. Kita panggil nama listnya itu list angka. Kita tambahkan tadi yang pertama yaitu 22. Kita tutup titik koma. Lanjut ke berikutnya 22, 19 titik koma, lanjut lagi angka 8 untuk menambahkan 19, 44 lagi, tambahkan lagi 44, 60 lanjut lagi 60, 72 titik koma, tutup. Kemudian kita print isi semua dari link list ini. Kita beri keterangan isi dari link list. Kita panggil nama link listnya tadi itu list angka. Ini sudah sesuai 22, 19, 44, 60, 2 ada betul. Kita save dan kita running. Oke, ini sudah berhasil ya, terprint semua isi dari link list tadi yang sudah kita tambahkan. Oke, mungkin sekian saja pengerjaan dan penjelasan dari saya mengenai tugas satu praktikum mata kuliah struktur data. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.